orang seneng aja gitu kan. Wah nih gila, enakan ngomong gitu kan enak tuh. Apalagi orang-orang yang mungkin nggak mengerti cara handle emosi segala macam di sosial media dengan sangat mudah gitu, tinggal klik post jadi gitu. Lalu tentang perubahan penampilan yang cukup drastis yang bikin orang kembali, ini apa sih orang gitu loh. Ya kan itu bikin orang kayak akumulatif juga, bahwa ini kayak dari bikin nangis upload ini tiba-tiba rubah lagi apa yang sudah ditetapkan gitu. Misalnya itu kenapa? Apa yang membuat seorang Cha Cha merubah penampilan seorang Cha Cha? Itu masalah kejujuran diri sendiri aja sih sebenarnya. Dan kalau misalnya mau berdebat soal agama, itu bukan tempatnya aku ya. Berdebat soal apalah hukum-hukum Islam ya, kita semua tahu gitu ya. Dan aku cuman bisa bilang aku sekarang lepas jilbab gitu karena aku merasa inilah yang aku rasakan sekarang gitu, maksudnya terhadap diri aku. Siapa yang menyadarkan kamu tentang ini? Tentang apa? Tentang ini yang kamu mau gitu loh sebetulnya. Aku sendiri yang mau gitu. Dan aku berpikir, pastilah aku berpikir nih kalau gue buka jilbab pasti orang-orang heboh gitu kan. Cuman aku berpikir kalau aku mempertahankan aku tetap pakai jilbab hanya demi karir, demi supaya nggak ditolak fans, nggak dihebohin media, itu bukan alasan yang bener. Jadi ya udah aku lakuin gitu. You dealing with yourself ya? Iya. Dan itu akhirnya kamu ambil. Dan itu aku putuskan dan aku lakukan gitu. Aku merasa ya inilah aku yang sekarang gitu. Lebih memilih untuk dengan penampilan lepas jilbab sendiri. Lebih lega, lebih happy, lebih ya this is me right now. Tapi bukan berarti aku juga jadi nggak percaya Tuhan gitu apa gimana, nggak juga, biasa aja. Dan konsekuensinya adalah orang menganggap itu ya aku juga nggak ngerti ya, maksudnya kayak orang tuh mungkin karena yang dulu 2009 gitu kan, mereka sangat mudah mengatakan stres, depresi segala macam tanpa bukti dan apapun yang jelas gitu. Tapi ya udah, emang orang mungkin hobinya gitu kali. Oke, saya mau undang Om Oce sekaligus karena sudah datang kelihatannya. Om Oce silakan. Nah ini dia. Jadi ini yang bikin tenang ya, Om. Jadi ini yang bikin Cha Cha udah lebih aman, lebih tenang kelihatannya ya. Apa yang dilakukan sebenarnya? Sebenarnya itu seorang lawyer yang baik ya. Selain menguasai hukum, secara psikologi mesti menguasai klien. Karena kan saya menghadapi klien itu macam-macam ya. Dari artis sampai presiden dan lain sebagainya. Dari orang kecil sampai konglomerat. Jadi tentu kalau saya a matter of fact dulu. The legal basis itu dulu saya katakan ya. Jadi sebenarnya sebelum saya ketemu beliau itu sebelum kejadian dan sudah ketemu. Saya setiap kali ketemu orang kan komunikasi. Saya bisa tentukan orang ini macam apa karena kan udah 48 tahun jadi pengacara. Waktu itu kelihatan waras ya Om pertama kali first impression? Mohon maaf, bukan karena klien saya amat sangat waras. Dari pembicaranya, nyambung dan lain sebagainya. Dan dia mempunyai pendirian sendiri, itu aja. Bahkan sempat pada waktu itu cerita sama saya bagaimana kalau buka jilbab. Sebenarnya itu hak asasi dari seseorang. Jadi kemudian tiba-tiba saya kan kasih kuliah di S3 di Manado. Kok panik banget anak saya, papi, telepon. Akhirnya saya kan telepon, mesti datang katanya ke rumah sakit. Mestinya kan saya tanggal 4 baru datang, tapi saya langsung memutuskan tanggal 2 saya datang. Tapi sebelum saya datang, saya telepon Dr. Sutrisno sebagai katakanlah ketua dari pimpinannya. Karena kebetulan saya juga lawyer di sana. Pak Sutrisno, saya mau ketemu sama klien saya namanya ini. Dia jawab, ya boleh Pak Kaligis. Dia sendiri nggak tahu mengenai masalah ini. Di kamar 106. Saya sampai jam 7 malam langsung ke Dr. Sutrisno saya panggil. Saya mau naik ke atas. Tiba-tiba dikasih lihat tanda tangan dari ibunya. Saya lihat, saya catat siapa-siapa yang boleh masuk. Saya tanya sama Dr. Sutrisno, yang sakit ibunya atau anaknya? Panik Dr. Sutrisno. Anaknya loh, kenapa mesti ada ibunya yang menyatakan saya nggak boleh masuk? Akhirnya saya dapat ini surat kok dari, katakanlah, saya dari itu buat bunyinya gini. Mohon bantuan dengan hormat, ini adalah keluarga, ibu dari saudara Marsanda yang ingin menemui anaknya yang kebetulan menginap di sini dan dalam kondisi sakit yang perlu segera mendapat penanganan medis. Kebetulan saat ini pun tim medis bersama-sama datang ke sini. Kalau saya baca surat ini, sudah aneh sekali. Kok yang minta dirawat bukan yang si pasien? Ibunya. Ada apa ini? Kemudian setelah saya masuk, itu ada bodyguard, nggak boleh masuk. Saya ngomong baik-baik sama bodyguard itu. Saya bilang, ini adalah rumah sakit loh, hati-hati.
bukan area Anda, nggak boleh masuk Pak. Saya ditemani sama satpam rumah sakit. Soalnya ini perintah rumah sakit, saya katakan. Saya masuk ketemu, kaget saya keadaan. Nah, saya katakan cerita bagaimana keadaan saya sempat terekam pada waktu itu. Saya dengar, loh kok aneh. Pertanyaan pertama, apakah saya katakan Marsanda yang minta untuk konsultasi sama dokter? Enggak sama sekali. Bagaimana waktu itu? Saya di dalam mobil loh. Tambah saya merasa aneh kan. Jadi saya yakin ini polisi nggak tahu apa-apa. Dibujuk-bujuk sama ibunya dan saya baca di koran, ibunya itu tunggu berjam-jam. Minta untuk supaya ditemenin anaknya mau diobati. Ini pasti, saya udah kesimpulan, pasti polisi nggak tahu sama sekali. Cuma alasan kemanusiaan mengaku seorang ibu, sampai polisi juga cukup berhati-hati minta KTP ibunya, ada di sini KTP ibunya. Kok aneh banget baru kali ini? Kan dia sudah dewasa. Saya ngomong sebelumnya. Saya lihat, Anda lihat aja sekarang bagaimana dia berbicara. Bagaimana dia majukan pendapat-pendapatnya. Runtut, bagaimana kemauannya sendiri. Bagaimana pendiriannya. Saya kira kalau Anda lihat dari, misalkan dari komunikasi itu yang secara wajar ya. Kan kita udah biasa ketemu sama banyak orang. Iya. Jadi pada waktu itu sempat saya bawa turun. Ketemu Dr. Sutrisno. Dia begging very much. Pokoknya saya mau keluar hari. Saya bilang kan, Pak Dr. Sutrisno sudah ketemu sendiri. Bahkan saya bilang, Pak Sutrisno, kan wajar. Saya urus malam itu kalau boleh keluar. Tapi Sutrisno bilang tunggu dulu. Karena Richard katanya belum kasih besoknya dia kasih kesempatan saya ngomong sama Richard. Kemudian dengan manajernya saya ngomong juga bagaimana sih peristiwa sebenarnya. Tapi materinya cukup bagus. Tiap peristiwa dia ada fotonya, apa segala macam, ada buktinya. Jadi bukan ngomong ditunjang oleh bukti. Ayo saya bilang Richard, yuk hati-hati saya katakan. Kok bukan pasien you yang minta konsultasi sama you, tapi you yang memaksakan dia masuk ke dalam rumah sakit dan yang disuntikan itu apa? Nah, pada malam itu, Marsiana masih bilang, boleh nggak saya minum obat? Saya bilang tolak. Dan sejak malam itu kan kamu tolak. Di depan Sutrisno katakan boleh tidak minum obat. Kan kita nggak jelas obat apa itu kan. Kemudian saya datang jam 1. Udah bikin, tadinya kan kuasanya kan memang saya kuasa dari beliau. Tadinya tulis tangan aja, besoknya saya sudah ketik. Terus surat untuk minta supaya dia keluar dari rumah sakit sudah ada ditandatangani. No? Saya sampaikan ini ke rumah sakit. Dia mau second opinion, di sini jelas sekali. Dia baca, ya ini yang saya mau, dia tanda tangani. Saya berikan kepada rumah sakit. Terus saya bilang sama Sutrisno, kalau sampai nggak keluar hari ini, rumah sakit itu... Jadi berdasarkan surat itu ya, bukan izin daripada orang tua untuk... Dia udah dewasa, 25 tahun. Dia tidak dibawa perwalian. Kita ngomong hukum aja dulu deh. Dia sudah minta kepada kepala rumah sakit. Dia mau keluar malam itu, dia sudah bawa barangnya. Sudah bawa. Saya juga kasihan mukanya, saya lihat saya mesti tinggalkan dia dalam keadaan tidak keluar. Saya yakin banget ya Om Oce cabut ya kan, gue masuk kamar pasti dipaksa mau disuntik lagi. Cuman aku langsung tegasin aja kalau tetap maksa aku bisa suruh rumah sakit. Iya, saya bilang tunggu karena saya mesti disediakan. Jadi besoknya saya kerja seharian jam 1 saya datang. Saya bilang, Dr. Richard, saya SMS. Saudara akan berbahaya nanti kalau tidak keluar. Ini merampas kemerdekaan seseorang. Saya udah bilang sama si Dr. Sutrisno kaget waktu lihat surat itu. Ditandatangani lagi sebagai saksi oleh katakanlah perawatnya Dewi namanya. Dia panggil Dewi. Orang boleh masuk itu. Loh kenapa you? Nanti you kalau ada apa-apa you terlibat. Dia nggak tahu katanya. Disuruh sama Dr. Tommy atas perintah Richard. Wah saya bilang ini konspirasi banget. Ini baru pertama kali orang dewasa tidak dibawa perwalian. Mesti dipaksa masuk rumah sakit. Padahal dia sendiri saya sudah konfirmasi. Jadi ini konspirasi dari sang ibu? Udah jelas kalau saya bilang iya. Oke, kita break dulu. Kita kembali saat lagi. Hanya jasa.